Salam saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 2 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mesbah tembaga yang dibuat Bezaleel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mesbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Dari firman Tuhan yang sudah dibacakan, saya memberi judul yaitu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salomo adalah anak Daud. Dia menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dan menjadikan kekuasaan Salomo luar biasa besarnya. Kita melihat bahwa Salomo mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kepemimpinan yang diembannya bagi Israel. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dulu kalimat ini sering ada di hati saya saat melihat teman diantar ke sekolah naik mobil, sedangkan saya naik angkutan umum dan pulang berjalan kaki karena tidak ada uang. Saya berkata, enak betul dia. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat saya merenungkan hidup Salomo, di benak saya terlintas, enak betul hidup Salomo. Dia anak Daud, raja Israel yang luar biasa, dan meninggalkan kekayaan berlimpah bagi Salomo. Kalau kita baca dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 28. Sehingga kita bisa berkata, enak sekali hidup Salomo.
karena orang tuanya meninggalkan warisan yang begitu banyak bagi kehidupan Salomo. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat Salomo menjadi raja, maka kedudukannya sebagai raja begitu kuat, kokoh, tidak tergoyahkan, dan daerah kekuasaannya begitu besar. Pertanyaan penting ialah, kenapa Salomo bisa mencapai kesuksesan ini? Apakah semata-mata karena warisan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, Daud? Ataukah karena karismanya sebagai seorang raja? Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, ternyata bukan karena itu, tapi karena penyertaan Tuhan, penyertaan Allah atas dirinya. Itulah yang utama bagi Salomo. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat saya membaca ayat ini, hati saya terhibur dan dikuatkan bahwa penyertaan Tuhan jauh melampaui apapun yang ada di dunia ini. Penyertaan Tuhan bisa saja menghasilkan kesuksesan secara jasmani, seperti kisah Abraham, kisah Ayub, kisah Salomo yang kita baca dalam 2 Tawarik pasal 1 ini. Akan tetapi, kita juga harus memahami bahwa sesungguhnya penyertaan Tuhan bukan saja membawa kita kepada kesuksesan secara jasmani, tetapi juga penyertaan Tuhan bisa saja membawa kita kepada ketegangan-ketegangan, kepada tantangan-tantangan, kepada pergumulan, kepada ujian-ujian hidup yang berat, dengan maksud bahwa di dalamnya tujuan Tuhan bisa tercapai dalam kehidupan kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai contoh konkret, kalau kita baca Alkitab, maka kita menemukan bahwa murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke sorga dan mereka melakukan tugas yang dipercayakan Yesus kepada mereka, yaitu pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil, kabar gembira, kabar sukacita, kabar baik ke seluruh dunia. Kita menemukan bahwa murid-murid itu, rasul-rasul itu, mereka bukanlah orang-orang yang kaya seperti para nabi dalam perjanjian lama, bukanlah seperti Abraham atau seperti Ayub atau seperti Salomo, tetapi mereka adalah rasul-rasul yang sederhana, rasul-rasul yang telah memberi hidup mereka untuk Tuhan dan penginjilannya. Tetapi kita menemukan akhir dari kehidupan mereka, mereka mengalami penderitaan, mengalami kematian yang sangat tragis. Ambil sebagai contoh Rasul Petrus, ketika ia memberitakan Injil, pada akhirnya dia harus dibunuh dan disalibkan. Dan sebelum dia disalibkan, ia berkata kepada musuh-musuh Injil, kepada orang-orang yang akan menyalibkan dia, Petrus katakan, "Aku tidak boleh disalibkan seperti Tuhanku, karena aku tidak layak untuk disalibkan seperti dia. Tetapi salibkan aku kaki ke atas dan kepala ke bawah." Itu merupakan satu komitmen, satu tindakan yang luar biasa dilakukan oleh Petrus ketika dia mengakhiri hidupnya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberikan keseimbangan hidup bagi kita, bahwa sesungguhnya penyertaan Tuhan bukan saja membawa kita kepada keberhasilan ekonomi, keberhasilan finansial, bukan saja membawa kita kepada posisi-posisi sosial yang tinggi dalam perjalanan hidup kita. Kita bukan saja dipercayakan untuk menempati jabatan-jabatan penting strategis dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan bukan saja menegaskan bahwa kita boleh menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita, tapi kita juga harus ingat bahwa penyertaan Tuhan juga seringkali membawa kita kepada ujian-ujian iman, kepada pergumulan-pergumulan yang berat, kepada tantangan-tantangan yang hebat, kepada penderitaan yang membuat kita semakin hari semakin mengerti tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu,
Jangan sampai kita terjebak dalam konsep yang salah terkait dengan penyertaan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak untuk mengejar kehidupan jasmani, mengejar kesuksesan, mengejar harta kekayaan, lalu kita lupa tentang apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan mau supaya kita dekat dengan Dia. Tuhan mau supaya kita selalu terkoneksi dengan Dia. Dan penyertaannya itu cukup bagi kita. Kita tidak perlu terlalu berambisi untuk mendapatkan posisi jabatan yang penting. Kita juga jangan terlalu berambisi untuk mendapatkan kekayaan yang besar, yang banyak, mengumpulkan harta dunia ini. Karena Alkitab mengatakan bahwa ngengat dan karat akan merusak semua harta kekayaan kita, dan pencuri akan mencuri serta mengambilnya daripada kita. Tetapi Alkitab mengatakan, kumpulkanlah bagi kita harta di sorga, karena ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, dan pencuri tidak akan bisa mencurinya. Oleh sebab itu bagi kita hari ini, penyertaan Tuhan itu cukup bagi kita. Karena ketika Tuhan menyertai hidup kita, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada jawaban bagi kita saat kita terkoneksi, intimasi dengan Tuhan, membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat ibadah kita, lewat kesaksian kita. Sehingga hari demi hari semakin sadarlah kita bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan menyertai kita. Dan ketika Tuhan menyertai kita, maka selalu ada jalan keluar yang kita peroleh dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tahun yang baru ini, di tahun 2020 ini, jangan pernah berjalan dengan kekuatan sendiri. Jangan pernah mengandalkan kemampuan sendiri. Jangan pernah mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini. Tetapi andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Bangun mesbah di hadapan Tuhan dalam seluruh hidupmu. Dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Belajarlah untuk membangun mesbah bagi Tuhan, supaya engkau selalu terkoneksi dengan Tuhan dan firman-Nya. Dan ketika engkau terkoneksi dengan Tuhan dan firman-Nya, maka engkau bisa membedakan mana yang baik yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan engkau pasti akan dimampukan oleh Tuhan untuk menolak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan memampukanmu untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Oleh karena itu, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, isilah waktu hidupmu di sepanjang tahun 2020 ini, bahkan di sepanjang hidupmu, dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga, agar pada waktunya engkau akan menerima upah dari Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus menyadari akan kehadiran Tuhan, akan penyertaan Tuhan, bahwa Dialah yang menyelenggarakan hidup kita, dan kita beraktivitas dalam penyelenggaraan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.